Halo guys, berjumpa lagi dengan saya di channel Budir Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan surat Quraisyin yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i wasyayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Sadaqallahul adzim. Artinya, li'ilafi Quraisyin, karena berbolak-baliknya suku Quraisy. Ilafihim, berbolak-baliknya mereka, rihlatas sita'i, di musim dingin, wasyaif, dan musim panas. Falya'budu, maka sembahlah olehmu sekalian, Rabba hadzal bait, Tuhannya ini bait. Artinya Tuhannya ini Ka'bah. Alladzi, yang telah memberikan, alladzi ialah Tuhan, at'amahum, yang telah memberi makan mereka, min ju'in, dari kelaparan, wa amanahum, dan memberi rasa aman, min khaufin, dari kekhawatiran. Li ilafi Quraisyin, lam harfu jar, ilafi majrur, maka ya dibaca kasroh. Ini li ilafi dibaca kasroh. Quraisyin juga dibaca kasroh. Sebab apa? Sebab dia mudhaf ilaih daripada ilafi. Jadi tidak boleh dibaca li ilafa karena ada huruf jar. Lam itu huruf jar, li ilafi Quraisyin, karena berbolak-baliknya suku Quraisy. Ilafihim ialah karena berbolak-baliknya mereka, rihlatas sita'i, di musim dingin, wasyaif, dan musim panas. Ilafihim, berbolak-baliknya mereka, jadi ilafihim, berbolak-baliknya mereka, rihlatas sita'i. Ini bisa juga jadi taukid. Rihlatas sita'i, benar-benar berbolak-balik pada musim dingin, wasyaif, dan musim panas. Falya'budu, maka hendaklah kamu itu, wahai suku Quraisy, tentunya kepada seluruh manusia ini, Rabba hadzal bait, Tuhannya
ini rumah suci, yaitu Ka'bah. Alladzi ialah yang telah memberi at'amahum, memberi makan mereka, minjuk dari kelaparan, wa amanahum, dan memberi aman, min khauf, dari kekhawatiran. Dalam harfu jar tadi memadrurkan ilafi. Ilafi ini mengikut pada wazan, pada masdar fi'alan tadi. Fa'ala, yufa'ilu, mufa'alatan, wa fi'alan, wa fi'alan. Jadi alafa, yu'alifu, mu'alafatan, wa ilafan, wa ilafan. Ini masdar daripada alafa, fi'il madinya alafa, li'ilafi, karena berbolak-baliknya fi Quraisyin, di dalam suku Quraisy. Ilafihim, berbolak-baliknya mereka, rihlata sita, di musim dingin. Di musim dingin. Musim dingin itu mereka pergi ke Syam. Wasyaif, dan musim panas mereka ke Yaman. Syaifnya itu ke Yaman. Ke Yaman. Jadi suku Quraisy itu dalam 2 tahun, dalam 1 tahun, di musim panas dan musim dingin. Musim panas yaitu musim dingin dia itu ke Syam, dan musim panas ke Yaman. Fa'ya'budu, maka hendaklah kamu itu menyembah Tuhannya ini, Tuhannya rumah ini. Jadi suku Quraisy disuruh menjaga itu bait. Suku Quraisy disuruh menjaga Ka'bah itu. Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Adam. Nabi Adam ketika turun ke dunia ini, dan setelah beberapa waktu dia membangun Ka'bah, tapi masih dalam bentuk yang sederhana. Mungkin baru dasarnya saja. Belum seperti inilah, belum seperti zaman inilah. Kemudian diangkat kembali Ka'bah itu karena tertutup debu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian diteruskan pada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa suku Quraisy diabadikan di dalam Al-Quran? Sebab mereka itu adalah bangsa yang gigih berjuang. Mereka hidup di tempat yang gersang, tapi dia diperintahkan untuk menjaga Ka'bah itu. Ia tetap hidup di sana, dan karena di sana tidak ada pepohonan jarang, di padang pasir, mereka adalah berdagang ke Syam dan ke Yaman. Jadi barang-barang yang diambil dari Syam itu dibeli oleh pedagang-pedagang dari Yaman, atau mereka setelah musim dingin mereka ngambil juga di situ. Jadi para pedagang-pedagang di sekeliling mereka
ada yang dari Afrika, umpamanya dari sebelah barat daripada Laut Merah juga menyeberang mengambil barang ke Mekah itu. Jadi mereka berjiwa pedagang, dan mereka sangat gigih dalam perjuangan hidup ini. Dan itu memang harus semua manusia kalau ingin maju itu harus gigih, tidak enak-enakan, tapi harus gigih. Suku Quraisy itu kalau berdagang ya membawa keamanan juga, sebab di perjalanan banyak para penyamun, banyak binatang-binatang buas waktu itu seperti singa, padang pasir, dan sebagainya. Penyamun-penyamun yang berada di balik-balik batu itu, kalau mengetahui ada arah-arahan atau kafilah mereka merampok, maka dibutuhkan kekuatan bagi para pedagang-pedagang dari suku Quraisy itu. Mereka gigih dan mereka menguatkan keahlian mereka untuk mengalahkan para penyamun, para begal-begal di perjalanan dalam perdagangan mereka. Dan memanglah kehidupan ini kalau ingin maju itu harus sungguh-sungguh, harus menghadapi dunia ini dengan keras supaya sukses. Sebab kehidupan ini sangatlah keras. Kalau kita cuma biasa-biasa saja, maka kita akan tertinggal. Karena kita itu, contohnya ya, bangsa Indonesia itu dimanja oleh alamnya. Maka banyak yang malas, tidak hidup secara keras, tidak bekerja keras. Karena alamnya itu menancapkan pohon, istilahnya kayu dan batu jadi tanaman itu. Nah itu. Karena makmurnya Indonesia sehingga kita menjadi itu malas, tidak bergerak cepat, tidak menghadapi kehidupan ini dengan penuh kekerasan. Maksudnya kekerasan ketika bekerja lah, bukan keras terhadap orang lain, bukan. Tapi ketika kita harus bekerja, kita harus menguasai sumber-sumber alam, itu harus kerja keras. Kalau tidak kerja keras, maka kita akan tertinggal terus. Seperti kita itu dulu kita dijajah. Nah, dalam penjajahan itu ya kita karena mudah diadu domba, bangsa Indonesia mudah diadu domba, maka mudah sekali kita dikuasai bangsa lain. Kita tidak bersatu, kita diobok-obok supaya perang saudara, kita perang saudara antara satu kerajaan dengan kerajaan lain di Indonesia ini waktu itu. Kita bisa dijajah. Oleh karena itu kita harus mengambil ayat ini. Karena suku Quraisy itu suku yang sangat semangat kerja kerasnya. Mereka berdagang jauh berbulan-bulan itu pergi dari tanah kelahirannya itu, dari Mekah itu sampai ke luar negeri, ke Syam, juga ke Yaman. Mereka itu sangat keras, maka mereka diabadikan di dalam Al-Quran.
Dan kita harus, kalau ingin sukses di negeri kita, ya kita harus kerja keras. Kita harus kerja melebihi kerasnya orang lain yang ingin menguasai negeri kita. Aqulu qauli hadza astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.